Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Sains Data kelas 0402 akan mempresentasikan mengenai visualisasi data film dengan cross filtering, di mana di sini anggota kami yaitu ada Zara Adia dengan NIM 27, Ratih Ambara dengan NIM 37, Gabriela dengan NIM 45, Hafsa dengan NIM 56, dan saya sendiri Dwi Sulistiani dengan NIM 65. Oke, kita mulai. Sebelumnya, apa itu sih cross filtering? Cross filtering sendiri yaitu merupakan teknik analisis data yang memungkinkan pengguna untuk memfilter beberapa visualisasi secara bersamaan dengan memilih titik data tertentu pada satu visualisasi. Sehingga ketika kita mengeklik titik data, visualisasi lain yang terkait akan otomatis diperbarui untuk menampilkan hanya data yang kita pilih atau data yang relevan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dataset yang kami gunakan itu dataset film dari situs IMDb yang diambil dari Kaggle. Jumlah datanya itu sekitar 4.800 film. Nah, beberapa kolomnya yaitu ada title, popularity, vote average, vote count, revenue, original language, dan genres. Next. Nah, mengapa sih memilih dataset ini? Karena kombinasi variabelnya itu kategorikal dan numerik. Nah, dataset ini lengkap karena menggabungkan data kategori seperti genre dan bahasa, dan data kuantitatif atau data numerik itu seperti popularitas, pendapatan, dan ratingnya. Nah, ini cocok untuk eksplorasi data dengan banyak filter. Yang kedua itu genrenya itu populer seperti action dan drama yang mudah dikenali, sehingga hasil visualisasinya itu akan lebih menarik dan mudah dimengerti. Yang ketiga itu variabel original menambah dimensi interaktif tanpa perlu data tambahan. Nah, dengan adanya bahasa asli film ini, kita bisa menganalisis dari sisi geografis ataupun internasional. Yang keempat, bisa eksplorasi performa film dari sisi popularitas. Apakah populer, menghasilkan uang banyak, atau punya rating tinggi. Next. Untuk langkah pertama yaitu ada import library. Yang pertama ada Pandas, kita baca dan manipulasi data dari file CSV-nya. Kemudian untuk Plotly Express kita membuat grafik interaktif. Kemudian DAS-nya untuk membangun dashboard berbasis web. Kemudian ada ASK untuk parsing string ke struktur Python untuk kolom generesnya. Kemudian langkah 2 yaitu load dan siapkan data. Yang pertama data dibaca dari file CSV-nya, kemudian genre diformat ulang jadi satu genre utama per film, bukan di list. Next. Kemudian langkah ketiganya itu yaitu inisialisasi aplikasi DAS, yaitu membuat objek aplikasi DAS, kemudian kita panggil untuk menyusun layout dengan komponen drop down dan grab. Kemudian untuk langkah keempat kita buat drop down filternya. Yang pertama drop down pertama untuk memilih genre filmnya, kemudian drop down kedua untuk memilih bahasa asli filmnya, dan komponen ini akan menjadi input untuk filteringnya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah langkah 6 yaitu callback cross filtering. Callback itu dipicu ketika pengguna memilih genre atau bahasanya, dan data akan disaring dan grafik akan diperbarui secara otomatis. Lalu langkah selanjutnya adalah visualisasi interaktif. Hasil filter yang digunakan untuk memperbarui dua grafik adalah yang pertama scatter chart, popularitas versus pendapatan, lalu yang bar chart itu rata-rata vote per genrenya. Lalu selanjutnya adalah langkah 7 menjalankan aplikasi. Dengan kode itu menjalankan aplikasi
dia saat file Python itu dijalankan secara langsung. Debug sama dengan true digunakan agar aplikasi otomatis restart jika ada perubahan kode, yaitu mode pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini adalah output. Di sini itu merupakan dashboard film TMDB atau cross filtering, di mana cross filtering ini akan menampilkan dashboard sesuai dengan filter yang kita berikan. Misalkan, genre yang kita pilih adalah romance dan pilihan bahasanya itu adalah English atau Eng. Itu berarti akan memunculkan visualisasi dalam bentuk scatter plot mengenai jumlah film romance yang berbahasa Inggris. Jadi ada popularitasnya, yaitu popularitas film romance yang berbahasa Inggris, juga pendapatan film tersebut di genre tersebut. Jadi untuk cross filtering ini tentunya akan menampilkan data atau visualisasi sesuai dengan filter yang kita berikan dari pilihan genrenya atau pilihan bahasa aslinya. Next, itu ada rata-rata vote per genre. Jadi selain dari scatter plot yang ditampilkan tadi, namun akan ditampilkan juga untuk rata-rata vote per genrenya, yaitu diagram batangnya. Di sini variabel Y yang berisikan vote average atau rata-rata vote-nya dari skala 0 sampai 10. Lalu ada juga variabel X yaitu genrenya, dari action, adventure, animation, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat mengetahui perbedaan dari rata-rata vote per genre film tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari analisis data tadi yaitu teknik cross filtering sendiri memungkinkan untuk eksplorasi data film secara dinamis dan interaktif, sehingga dapat memudahkan identifikasi pola-pola tersembunyi yang ada pada data film tadi serta hubungan antar variabel dalam datasetnya. Nah, hal ini bisa meningkatkan efektivitas analisis tren dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan dalam proses produksi dan perencanaan strategi pemasaran film ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.